It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a creator I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Dude, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. One part of this is Horizon Home, which is our early vision for a home space in the metaverse. Horizon Home is the first thing that you'll see when you put on your Quest headset. Today, there are already a bunch of options to choose from, and in the future, anyone will be able to create one. We've just called it home until now because it's been missing something very important: people. Soon, we're going to be introducing a social version of home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then, there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. Horizon is designed to make it possible for everyone to create, and we're already seeing people build some really interesting experiences, from creating new games together to throwing surprise parties in VR that family and friends around the world can join. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. And as we've focused more on work, and frankly, as we've heard your feedback more broadly,
We're working on making it so you can log into Quest with an account other than your personal Facebook account. We're starting to test support for work accounts soon, and we're working on making a broader shift here within the next year. I know this is a big deal for a lot of people. Not everyone wants their social media profile linked to all these other experiences, and I get that, especially as the metaverse expands. And I'll share more about that later. But I'm genuinely optimistic about work in the metaverse. We know from the last couple of years that a lot of people can effectively work from anywhere. But hybrid is going to be a lot more complex, when some people are together and others are still remote. So giving everyone the tools to be present, no matter where they are, whether as a hologram sitting next to you in a physical meeting or in a discussion taking place in the metaverse, that's going to be a game changer. I think this could be very positive for our society and economy. Giving people access to jobs in more places, no matter where they live, will be a big deal for spreading opportunity to more people. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic and more time doing things that matter. And it'll be good for the environment. We plan to continue to either subsidize our devices or sell them at cost to make them available to more people. We'll continue supporting sideloading and linking to PCs so consumers and developers have choice, rather than forcing them to use the Quest store to find apps or reach customers. And we'll aim to offer developer and creator services with low fees in as many cases as possible, so we can maximize the overall creator economy, while recognizing that to keep investing in this future, we'll need to keep some fees higher for some period to make sure that we don't lose too much money on this program overall. After all, while a growing number of developers are already profitable, we expect to invest many billions of dollars for years to come before the metaverse reaches scale. Today, we're introducing the Presence platform, which is a broad range of machine perception and AI capabilities that empower developers to build mixed reality experiences on Quest 2. You want to tell us more about the Presence platform? Yeah, we've said before that realistic presence is the key to feeling connected in the metaverse. And the Presence platform's capabilities are what's going to deliver on that promise. Things like environmental understanding, content placement and persistence, voice interaction, standardized hand interactions. In fact, let's start with hands. I mean, the human hand is an engineering marvel, and bringing hands into VR was no easy feat. It required a lot of collaboration against product, design, research, but we continue to improve that product, finding new ways to navigate with gestures and interact with VR. So today, we're introducing the Interaction SDK, a library of modular components that will make it easy to add hand interactions to your apps. That's pretty exciting. But next year, we are releasing a new product that will push the boundaries of VR even further. We've codenamed it Project Cambria. So this isn't the next Quest. It's going to be compatible with Quest, but Cambria will be a completely new, advanced, and high-end product, and it'll be at the higher end of the price spectrum, too. Our plan here is to keep building out this product line to release our most advanced technology before we can hit the price points that we target with Quest. All right, so let's talk about some of the new advances here. Yeah, sure. There's a ton of new tech going into Cambria. For example, your avatar will be able to make natural eye contact and reflect your facial expressions in real time. This way, people you're interacting with will have a real sense of how you're actually feeling. It does mean building more sensors into a form factor that's comfortable to wear for a while. And because we want VR to be for everyone, we also have to make sure avatars represent a diverse set of human facial features and skin tones, as well as paying attention to things like glasses and beards that might get in the way of some of the sensors. So that's going to be a big step forward for social presence, and I'm really glad that we're focused on making it inclusive from the start. Now, what about unlocking more mixed reality experiences? I mean, imagine working at your virtual desk with multiple screens while seeing your real desk so clearly that you can pick up a pen and write notes without taking your headset off. Or, you're doing a workout with a virtual instructor in your living room. It's going to be so cool. We're already seeing the potentials of these kinds of experiences today as people are building for our pass-through API. But with Cambria, we'll be taking this to the next level with high-resolution, colored, mixed reality pass-through. We essentially combine an array of sensors with reconstruction algorithms to represent your physical world in the headset with a sense of depth and perspective. But the ultimate goal here is true augmented reality glasses, and we've been working on that too. And today, I want to show you an experience that we've been working on for Project Nazare,
which is the code name for our first full augmented reality glasses. Here, you'll see you're chatting with friends on WhatsApp and planning a game night. You can select a game, and then, as you walk over to your kitchen, you can easily just put your game onto the table and you're off. And that's the kind of experience that augmented reality will unlock. There's a lot of technical work to get this form factor and experience right. We have to fit hologram displays, projectors, batteries, radios, custom silicon chips, cameras, speakers, sensors to map the world around you, and more into glasses that are about 5 millimeters thick. So we still have a ways to go with Nazare, but we are making good progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizin, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya ingin membuat video presentasi dengan tema mengenal apa itu Metaverse dan bagaimana cara kerjanya dan dampaknya. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, Metaverse. Kita mengenal apa itu Metaverse terlebih dahulu. Metaverse yaitu salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya internet, yaitu Facebook. Facebook telah melakukan rebranding atau mengubah brand mereka untuk memberi sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah Metaverse. CEO Facebook yaitu Bapak Mark Zuckerberg mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms Incorporation atau disingkat Meta pada hari Kamis 28 Oktober 2021. Metaverse sendiri sangat sulit sekali untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun mengingat hampir pengguna internet yaitu sekitar 3 miliar orang di setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkap sarana tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah Metaverse bukan merupakan hal baru. Ide Metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu ke depan. Konsep Metaverse sangat layak dipahami, apalagi jika Anda seorang yang kritis terhadap perkembangan dunia digital di era globalisasi ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah Metaverse. Apa sih gitu yang akan ditawarkan dari Metaverse ini ke depannya bagi kita semua? Sebenarnya orang pertama yang terkenal menciptakan istilah Metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow and Cross. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar atau orang yang berbentuk digital namun seperti orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Ya, anggap saja Metaverse ini adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi atau 3D oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg menggambarkan Metaverse ini sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar dan scroll saja, kawan-kawan. Jika dipersingkat lebih dalam, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung satu sama lain, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, belajar dengan menggunakan alat yaitu headset realitas virtual maksudnya.
atau disingkat HRV, yaitu berupa kacamata augmented reality yang di dalamnya dapat diakses melalui smartphone dan perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse ini adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa kita lakukan di metaverse ini adanya memungkinkan untuk melakukan hal yang seperti kebanyakan orang lakukan, seperti konser virtual, melakukan perjalanan online, belanja online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian untuk dibeli. Nah, metaverse ini bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dan dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaan yang disebut Horizon Workroom yang digunakan dengan headset Oculus VR. Headset yang berharga $300 ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu halaman ke halaman lain dan dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya agar terhubung di dunia metaverse ini. Seperti yang dibahas tadi, dengan kemudahannya kita bermain, berbelanja, tentu metaverse juga ini akan mewadahi berbagai macam sistem pembayaran online di dalamnya agar kita dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang akan ditawarkan oleh metaverse. Seperti halnya dengan perkembangan di era Bitcoin dan sistem pembayaran online lainnya, metaverse ini juga akan menawarkan hal yang demikian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya, apakah metaverse hanya untuk Facebook? Karena penciptanya adalah Mark Zuckerberg, tentu saja Mark ingin memperluas jaringannya. Seperti akan saya jelaskan berikut. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, yaitu Richard Kerris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia di lingkungan virtual di metaverse. Sama dengan banyak perusahaan yang lain yang melakukan sesuatu di WWW atau World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk diperluas jangkauannya sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lainnya. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer yaitu Epic Games juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan $1 miliar dari investor untuk membantu rencana mereka untuk jangka panjang membangun metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox. Roblox mengeluarkan kocek lebih dalam untuk metaverse ini, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai metaverse sebagai
tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman dunia 3 dimensi untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, dan belajar dan berekreasi tentunya. Mereka sangat antusias dalam hal ini. Dan merek-merek seperti fashion yaitu Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khususnya digital. Selain itu juga ada brand minuman terkenal yang kita tahu yaitu Coca-Cola dan klinik juga turut menjual token digital sebagai alat pembayaran di metaverse. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse bukan hanya produk tunggal yang diberikan, tetapi metaverse juga harus dapat dibangun oleh satu perusahaan yang lain dan yang lainnya juga. Metaverse harus sama-sama kita bangun agar mencakup tujuan bersama untuk kemudahan dalam berselancar di dunia digital dan di ruang maya. Nah, selanjutnya, apakah metaverse sebagai pengganti internet? Mungkin kita akan bertanya-tanya mengenai hal ini, dan kita harus membaca lebih dalam tentang metaverse yang nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaverse? Nah, di sebuah wawancara, CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg memberikan gambaran metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunanya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak dapat pada hal sebelumnya. Pada aplikasi metaverse ini, dunia digital akan menjadi lebih realitas, yaitu dengan konsep 3 dimensinya, dibanding konsep internet terdahulu yang sekarang kita saat ini nikmati hanya sebatas berbentuk 2 digital atau 2 dimensi. Itulah beberapa penjelasan utama mengenai metaverse yang dipercaya bisa menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesempatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan inklusif. Nah, mengenai pembahasan lebih dalam tentang metaverse ini merupakan suatu teknologi augmented reality atau AR yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Secara lebih sederhananya, metaverse adalah simulasi dunia manusia yang ada di internet. Metaverse dapat didefinisikan menjadi dunia nyata pada tingkat sepenuhnya yang baru, yang dibangun dari konvergensi virtual dan dunia nyata. Metaverse sendiri merupakan langkah revolusioner setelah teknologi internet dan sosial media hadir dalam kehidupan kita saat ini, yang kita rasakan hari ini tentunya, yang dapat mengubah cara pengguna terhubung ke internet serta juga apa yang pengguna sambungkan ke internet. Metaverse tidak sepenuhnya ada, tetapi beberapa platform mengandung elemen seperti metaverse. Salah satu contohnya video game yang saat ini memberikan pengalaman metaverse terdekat yang ditawarkan. Pengembang video game dapat menciptakan ekonomi virtual meskipun tidak diperlukan, seperti cryptocurrency,
bisa sangat cocok untuk metaverse seperti yang kita bahas tadi. Nah, cryptocurrency memungkinkan untuk menciptakan ekonomi digital dengan berbagai jenis token atau utilitas dan koleksi virtual atau NFT yang saat ini booming. Metaverse juga akan mendapatkan manfaat dari pengguna dompet kripto seperti Trust Wallet dan MetaMask. Nah, selain itu, teknologi blockchain juga dapat menyediakan sistem tata kelola yang transparan dan handal. Teknologi yang terlibat dalam pengembangan metaverse seperti Neozoo membagi ekosistem metaverse ke dalam beberapa kategori. Pertama adalah metaverse gateways, yang merupakan pintu bagi konsumen untuk masuk ke metaverse. Neozoo kembali membagi segmen ini menjadi dua kelompok, yaitu centralized atau terpusat dan decentralized atau tersebar maksudnya. Nah, ancaman metaverse. Apakah metaverse ini aman? Tentu tidak. Kita harus melihat dari berbagai macam sisi, karena tetap saja segala sesuatu di dunia ini memiliki dampak, salah satunya metaverse. Ancaman metaverse bagi kehidupan manusia menurut seorang profesor ahli AI dan spatial computing dari Liverpool, Inggris, yaitu berasal dari Liverpool Hope University, yaitu Dr. David Reid. Sepertinya beliau agak khawatir tentang sistem metaverse ini. Kendati ia meyakini bahwa metaverse berpotensi membawa beberapa hal menarik bagi kehidupan umat manusia, namun hal tersebut juga memiliki resiko dalam hal privasi data dan cyberbullying secara drastis. Nah, seperti apa dampak yang ditimbulkan metaverse? Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak metaverse, yaitu metaverse memberikan pengalaman yang akan kita dapat dari penggunaan metaverse ini. Kita dapat berubah menjadi apapun dan berada di manapun. Pengguna dapat mewujudkan fantasi dan bahkan seakan hidup di dalamnya. Pengalaman ini tentu menjadi lompatan baru dalam perkembangan teknologi saat ini. Contohnya, sebelumnya mungkin pengguna menginginkan menjadi seorang olahragawan terkenal di pagi harinya, lalu di kemudian harinya dapat mengubah dirinya menjadi profesi lain, semisal presiden. Seperti kita membuat karakter dalam video games, kita bisa menjadi baik atau menjadi karakter yang sebaliknya. Nah, selanjutnya ekspresi. Saat ini akun media sosial hanya sebatas menampilkan profil seorang dalam bentuk gambar. Tetapi dalam dunia metaverse, pengguna akan ditampilkan dalam bentuk avatar yang dapat bergerak. Avatar ini akan berbentuk 3 dimensi dan dapat dimodifikasi sesuai yang kita inginkan. Bahkan dapat mengubah jenis kelamin dan warna kulit yang kita inginkan. Selain itu, wujud dari avatar ini bukan layaknya kartun, tetapi benar-benar menyerupai pengguna aslinya, sehingga dapat dikatakan dunia metaverse memberikan kebebasan berekspresi untuk pengguna agar menjadi seperti keinginannya. Selanjutnya, dampak positif dari metaverse adalah teleportasi. Ketika kita menganggap teknologi panggilan video adalah hal yang mengesankan, maka metaverse dapat melampauinya. Pengguna dibebaskan untuk mendesain hingga membangun rumah sesuai dengan keinginannya. Bahkan dalam dunia metaverse, pengguna dapat mengundang orang lain untuk berkunjung ke rumahnya
Tak sampai di situ, rumah yang telah dibuat tersebut dapat digunakan untuk diskusi atau hanya bercengkrama satu sama lain. Secara teknis, kemungkinan akan disediakan sebuah link yang merujuk pada rumah buatan tersebut dan dapat dibagikan ke orang lain yang ingin kita kunjungi. Selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Produktivitas yang dapat dilakukan dalam dunia metaverse tidak hanya cepat tapi juga dapat ditingkatkan. Teknologi ini di dalamnya mengizinkan penggunanya untuk melakukan pekerjaan yang dianggap nyaman untuk ditempati. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa berada di kantor, namun kita sedang berada di rumah. Namun di metaverse kita bisa melihat kantor itu lebih nyata dan real dengan teknologi 3 dimensinya atau 3D. Nah, di balik segala bentuk kemudahan dan beberapa kemewahan yang ditawarkan metaverse, tentu saja metaverse memiliki dampak negatif. Saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari metaverse ini, yaitu dapat menimbulkan adiksi. Pada saat ini, sebelum ada metaverse, banyak orang telah menggunakan aplikasi apapun secara berlebihan, sehingga dunia metaverse yang menakjubkan ini juga ditakutkan akan semakin menimbulkan adiksi terhadap teknologi seperti saat ini. Kebebasan dalam dunia metaverse untuk menjadi siapa saja yang diinginkan tentu menimbulkan adiksi baru bagi pengguna internet saat ini. Ditambah kemudahan yang disediakan dunia metaverse untuk mewujudkannya, hal ini memperparah bagi pengguna internet untuk semakin meninggalkan dunia nyata dan lebih asik dengan dunia buatan di metaverse. Dan hal yang ditakutkan selanjutnya yaitu akan membuat depresi. Menyambung dari poin pertama, dampak lain akibat adanya metaverse adalah depresi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dunia metaverse adalah kebebasan berekspresi bagi penggunanya untuk menjadi siapa saja, namun sayangnya pengguna lupa jika dunia metaverse tidak dapat diimplementasikan di dunia nyata. Semisal, pada penyandang disabilitas dapat menjadi orang normal di dunia metaverse, tetapi secara realita dirinya tidak sama dengan apa yang digambarkan, sehingga muncul permasalahan depresi karena menganggap jika dunia metaverse lebih menarik daripada dunia nyata. Dan tentu saja hal yang dikhawatirkan dari metaverse ini selanjutnya tidak lepas dari hal yang seperti kita takutkan sekarang, yaitu apakah metaverse ini aman untuk data pribadi dan data diri bagi kelompok ataupun golongan. Bergabung dalam dunia metaverse memerlukan data pengguna untuk dapat mendaftar ke dalam Meta atau perusahaan yang ditawarkan oleh CEO Facebook tersebut. Masih dikutip dari sumber yang sama, metaverse atau produk dari buatan Facebook ini tidak terlalu baik dalam mengatur data penggunanya di seluruh dunia, sehingga memberikan seluruh data diri untuk masuk dalam dunia metaverse setidaknya saat ini bukanlah ide yang baik. Seperti yang kita tahu, Facebook pernah melakukan kesalahan yang mana data diri kita pernah bocor di salah satu pemilu di salah satu negara. Ya, teman-teman tahu sendirilah negara mana. Nah, akan tetapi kita juga harus menyambutnya dengan antusias dengan adanya metaverse ini. Kita harus bersemangat karena ini akan menjadi awal perubahan dalam bekerja, belajar, dan aktivitas lainnya di dunia digital. Nah, berikut data dan sumber yang saya gunakan
yaitu ada CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan Kompasiana. Jika teman-teman tertarik, silahkan mengakses sendiri tentang informasi-informasi yang berbau metaverse dan dunia digital lainnya bagi kehidupan kita saat ini. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah melihat video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya ucapkan terima kasih.